figur yang kami datangkan adalah Bapak Bambang AS. Bapak Bambang AS adalah kepala dari LPMP. Ya. Ibu sama Bapak kalau untuk SPP bisa, cari utangan bisa, tapi untuk biaya makan dan kos dan sebagainya nggak bisa. Nah, udah sekarang Pak Bambang akan saya kasih hadiah. Pak Bambang minta apa, gitu ya. Nah, saya juga akhirnya minta apa? Di sana ditanya presiden. Sejak saya ya hanya saya tidak minta apa-apa Pak. Kalau bisa program revitalisasi untuk SMP 1 ini kalau bisa diteruskan. Oh baik, nanti Pak Menteri saya bilang. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Nah, ini Bapak, saya sambung lagi. Tadi setelah dari Istana Jakarta langsung kembali ke Tulungagung memberikan prestasi yang bisa karak di mata untuk semua anak-anak seluruh Indonesia. Setelah itu Pak Bambang saya dengar-dengar menjadi pengawas langsung larinya ke LPMP. Itu dulu gimana Pak, dari tingkat awal dari guru tiba-tiba jadi LPMP. Ya. Nah ini gimana? Jadi begini, itu prosesnya panjang memang. Jadi setelah saya 2010 saya dimutasi menjadi pengawas. 2010 itu saya diberi tugas untuk pengawas SMP. Kemudian karena ada kekosongan pengawas SMA SMK, ditawarkan kepada pengawas SMP ini. Ini ada kekosongan. Siapa yang berani? itu yang nawarin siapa Pak? Dari sekretaris dinas. Ya. Kemudian yang berani 3. Saya, Pak Suarsono, sama Pak yang dari Bandung itu. Siapa sih satu itu lagi? Itu yang berani 3 itu. Akhirnya 3 itu menjadi pengawas SMA SMK. Kemudian setelah 5 tahun saya jadi pengawas. Berjalannya waktu. Saya ini awalnya pas saya ada urusan di Jakarta. Nah di sana setelah urusan saya selesai, saya jalan ketemu Pak Sekjen. Kebetulan Pak Sekjen itu dulu adalah direktur SMP yang membina saya menjadi narasumber nasional. Oh, nggak tahu. Ya. Waktu itu namanya siapa Pak? Pak Sekjennya. Pak Didik Suhardi. Pak Didik Suhardi. Ya. Pak Didik Suhardi dulu direktur. Ketika RSBI berkembang dan karena saya ini jadi narasumbernya RSBI, kan saya akrab dengan beliau. Dan ditanya, loh, kok di sini? Iya Pak, ada urusan. Udah jadi kepala dinas? Oh, belum Pak. Loh, kenapa belum? Oh, saya daerah ini politiknya mungkin tidak berpihak dengan saya gitu ya. Kira-kira bisa nggak jadi kepala dinas? Nggak bisa Pak. Loh, kenapa nggak bisa? Itu tadi, karena saya kebetulan diminta untuk membantu dalam pilkada itu salah satu calon. Yang meminta saya adalah pimpinan saya harus mau. Nah ketika calon yang saya dukung tidak jadi, habislah saya. Ya, bang, seperti Habis, itu, ya, itu konsekuensi logis yang harus kita terima. Dan akhirnya apa? Ya saya harus mungkin jadi pengawas sampai pensiun gitu ya. Loh, Pak, akhirnya Pak Sekjen nggak tanya, loh, kok jadi pengawas? Loh, gimana Pak? Saya tidak mau. Pindah ke pusat aja. Disuruh ke Jakarta Pak ya? Disuruh Jakarta. Loh, pindah kemana Pak? Udah pindah aja. Nanti di pusat kan banyak peluang-peluang. Pak, saya ini keluarga sudah di daerah. Kalau ke pusat kan nanti tidak mungkin kos saya gimana kayak. Loh, pakai pusat yang di daerah kan banyak juga gitu. Awalnya gitu. Udah, kalau mau bikin lamaran ya. Loh, bener ini Pak? Lah, mana? Bener, ngomong sekjen, bukan siapa. Bukan kaleng-kaleng. Oh iya, bukan kaleng-kaleng akhirnya. Oh gitu ya Pak? Ya, tanteni ya. Bikin. Kepadanya Menteri Pendidikan, sekjennya saya, Sekretaris Jenderal ya.
siap Pak. Pada itu tanggal 9, saya pulang, saya bikin, kemudian saya kembali ke sana. Kemudian dibaca oleh Pak Sekjen, oh prestasimu sing nasional lebokno iku. Sekretarisnya dipanggil, akhirnya dirubah lagi, tanda tangan, akhirnya Biro SDM dipanggil. Bu, tolong ini dibuatkan surat penerimaan. Jadi langsung. Jadi belum buatkan surat penerimaan dan nanti tempatnya sementara kasih di LPMP Jawa Timur sebagai fungsional umum saja. Fungsional umum ini jabatan fungsional tidak ada jabatan apa-apa, ya biasa lah ya. Akhirnya dibuatkan. Pak Bambang nginap sini enggak? Enggak Pak, nanti langsung pulang. Sudah ada tiket? Sudah. Jam berapa? Jam 7 malam Pak. Oh ya wes. Bu, tolong surat ini dijawab, beri jawaban ya. Siang. Jadi gini, ketika saya sudah ingin untuk memenuhi persyaratan, tinggal kesehatan di Kediri, harus rumah sakit di Karisidenan. Akhirnya baptis, tidak berani, terus kemudian di Gambiran. Nah, di sana dokter itu ketika baca surat yang dari Jakarta tuh, saya itu sampai dibaptis tuh diantarkan sampai ke pintu. Pak ini di Gambiran. Oh ya dokter, terima kasih. Terus saya keluar ujung. Oh Bapak ini kok bisa ikut tes ini, programnya apa? Ini program kementerian Bu. Oh gitu ya. Diantarkan sampai hampir di mobil itu. Ini kok heran saya. Kemudian sampai Gambiran, rumah sakit jiwa ini sudah tutup. Sudah hari ini Jumat. Ketika surat saya sodorkan, dibaca dokternya. Tuh, ini untuk besok. Iya. Waduh, gitu ya. Udah, Bapak tes di ruang saya saja. Jadi saya private ini Pak ya? Di ruangnya dokter. Suruh ngerjain itu. Waduh, namanya cari surat dari ahli jiwa. Ini memang ya susah. Kita mungkin dites kegilaan kita, mungkin begitu ya. Jadi waktu Pak Bambang di LPMP, ya. Jadi kepala LPMP, ya. Itu mungkin prestasi-prestasi atau apa saja sih yang dikerjakan? Ya. Jadi begini, ketika saya tahun 2016, Januari 2016 dikukuhkan jadi kepala LPMP Jawa Timur, kemudian saya ingin menciptakan sesuatu seperti di SMP 1. Betul, pasti ada namanya ya. Jadi bagaimana kita lembaga penjaminan mutu ini bisa bersaing dengan lembaga penjaminan mutu di Indonesia. Kan, gitu. Skopnya jadi nasional. Nah, saya pelajari di internal LPMP sendiri, antisipasi saya seminggu 2 minggu, kemudian saya membuat analisa. Kemudian setelah saya membuat analisa, baru saya mempetakan. Di LPMP Jawa Timur banyak orang pintar karena widya suaranya banyak yang doktor. Waktu itu saya belum lulus doktor. Padahal itu widya suara yang diklat saya ketika saya jadi guru kepala sekolah. Terus habis itu jadi bawa Pak? Iya. Nah, disitulah akhirnya saya menggunakan satu strategi kekerabatan di sana. Jadi saya bangun kekerabatan dengan widya suara, karena di sana tuh yang paling istilahnya boleh dikata urgent, karena di sana itu lembaga penyiaran mutu itu kan diklat-diklat ya. Gurunya adalah widya suara. Saya dekat widya suara. Kemudian saya ajak ayo membangun satu tatanan baru yang mungkin agak kita rubah. Ada terobosan baru gitu ya. Jadi saya tuh di sana begini, ada semacam statement yang saya bangun, karena pada waktu itu bendahara KPA itu tidak berani ditunjuk karena mungkin dari faktor yang lama banyak kasuistik di sana. Akhirnya saya menyampaikan bahwa warna kepemimpinan saya dalam hal masalah keuangan pendanaan ini harus sesuai dengan aturan. Kalau saya tidak sesuai dengan aturan, tolong saya diingatkan. Nah, akhirnya orang pada mau ditunjuk-tunjuk gitu mau. Dan saya selama
di LPMP juga belum pernah ada persoalan keuangan. Dan akhirnya 1 tahun berselang saya di LPMP Jawa Timur, saya bisa mengumpulkan lagi kerenggangan-kerenggangan yang terjadi di internal. Dan apa? Ketika lembaga itu diajukan se-Indonesia untuk menjadi lembaga yang masuk dalam tataran penilaian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara untuk menjadi wilayah bebas korupsi, WBK. Ini status yang betul-betul ini merupakan status yang sangat diimpikan oleh semua lembaga kan gitu. Dan alhamdulillah ketika kita kejar, LPMP Jawa Timur masuk istilahnya peringkat awal untuk masuk menjadi lembaga WBK, wilayah bebas korupsi. Ya, alhamdulillah. Itu luar biasa. Jadi terus kemudian saya dimotivasi oleh Pak Muhadjir Effendi sebagai Menteri Pendidikan. Ayo bangun LPMP itu menjadi LPMP Jawa Timur menjadi LPMP yang the best. Siap Pak. Akhirnya saya mendesain penjaminan mutu. Ini saya olah untuk bersinergi dengan Pramuka. Pramuka ini saya silangkan dengan pendidikan karakter. Jadi dulu kan di kementerian ini ada pramuka sendiri, karakter sendiri. Ya. Nah, akhirnya saya membuat program yang namanya Jambore Pandu Sekolah Model. Nah, lahirnya konsep Jambore Pandu ini memang awalnya dari inspirasi yang muncul. Karakter anak-anak bangsa sudah bergeser karena ada penurunan. Iya, benar Ya. itu. Nah, kita diminta untuk mendongkrak karakter. Akhirnya saya masukkan ke pramuka, saya silangkan, saya mix. Dari mix inilah maka saya ngundang sekolah-sekolah perwakilan se-Jawa Timur. Mulai dari SD, SMP, SMA, SMK. Nah, ini kita ajak jambore. Tapi jambore ini bukan jambore pramuka. Ada sekolah model. Jadi jambore pandu sekolah model. Kenapa saya tidak pakai jambore pramuka? Kalau sampai jambore pramuka kan sama dengan pramuka. Sama aja berarti. Walaupun saya sebenarnya dikritik habis-habisan oleh Kuarnas dan Kuarda. Tidak boleh menggunakan pandu. Loh, saya ini maksudnya pandu itu untuk membedakan antara jambore pramuka dan jambore SMP LPMP Jawa Timur. Akhirnya kita nego, pokoknya pandu harus disingkat, jangan pandu pramuka. Pramuka tidak boleh karena itu cedera pada tahun 65. Ya. Oh iya, akhirnya disingkatlah P-nya apa, A-nya apa, N-nya apa, pokoknya jangan. Oke, saya bilang. Ketika saya kemas itu, ada sebuah pemodelan baru untuk membangun karakter anak bangsa lewat itu, waktunya pada antusias. Untuk mengeluarkan dana kan harus ada sekolah model, bos. Karena slot anggaran kami adalah sekolah model. Jadi munculnya nama ada Jambore Pandu Sekolah Model. Nah, kemudian saya matur Pak Menteri, Pak, ini loh program saya Jambore Pandu. Ini begini, saya kerjasama dengan ini dan sebagainya. Akhirnya, yus, oleh apa engkau sing buka bupuan Mana ya. ini? Duh, kenapa Pak? Nah itu kan membangun karakter bangsa berarti sumber daya manusia. Menteri PMK-nya pas itu Pak, bupuan. Betul. Oh iya Pak. Nah ini juga aneh lagi Pak Muhadjir ini. Ketika sudah berkembang mau Jambore Pandu, ya kan? Oh, Pak, bupuannya Bapak yang enggak, Pak Bambang ya bersurat ke Menko PMK. Loh Pak, nanti enggak apa-apa aku ngomong ke bupuan kok. Udah, bersurat aja kepada Menteri Menko PMK, sekjunya Menteri Pendidikan. Saya buat surat, akhirnya ya karena surat ini surat antar menteri. Iya. Anak buahnya bupuan jadi heran kok ada kepala PMP berani bersurat kepada Menko PMK.
Kok bisa-bisanya lancang ini gitu. Lancang. Akhirnya staf yang nangani itu ada di asisten deputi, asden. Nelpon Pak Dirjen. Iya apa Pak Dirjen, anak buahmu kok bersurat ke Menko PMK. Coba diurus itu. Saya ditanya, Pak Bambang bersurat ke Menko PMK? Iya. Lu kenapa tidak laporan ke Dirjen? Saya yang ngutus Pak Menteri, Pak Muhajir. Oh gitu ya? Bisa bilang ke sana kalau gitu. Akhirnya bilang ke Asdep, Bu, itu Pak Muhajir sudah bilang sama Ibu, oh udah ya? Oh, terus? Ya cuman begitu, itu antara kementerian. Terus akhirnya jadilah surat itu dinaikkan. Pertama surat itu tidak boleh naik. Ini kepala LPMP bersurat ke Menko. Akhirnya surat itu naik. Setelah naik, disposisinya Bu Puan, tolong dijadwalkan. Wah, akhirnya bingung semua. Wah, akhirnya turunlah tim 15 ke LPMP Jawa Timur. Untuk mempersiapkan tentang pembukaan. Akhirnya singkat cerita dibuka oleh Bu Puan dan Pak Muhajir Effendi. Jadi ini adalah sebuah program satu-satunya di Indonesia yang dibuka oleh dua menteri, Menteri Pendidikan dan Menko PMK, dengan labeling Jambore Pandu Sekolah Model. Dan akhirnya alhamdulillah itu menjadi juga parameter nasional dan menjadi contoh nasional. Sama seperti saya di SMP 1 ada RSBI itu ada revitalisasi. Iya betul. Kalau di sana Jambore Pandu luar biasa. ini berarti memang benar prestasi di LPMP Jawa Timur. Kalau yang ini nggak bejo ini. Memang orang itu kalau orang besar harus ada bejo sama ada ini. Memang orang cerdas ya, beda sama gitu. Terus Bapak habis dari LPMP sampai gimana Pak? Ketika saya di LPMP inilah maka tahun kedua, jadi tahun 2016 saya jadi kepala LPMP, tahun 2017 ada Ketua Paguyuban Kepala LPMP pensiun dari Jawa Barat, dulu dijabat oleh Pak Totoh, Kepala LPMP Jawa Barat. Karena purna tugas maka harus diganti. Jadi pemilihan Paguyuban Kepala LPMP ini sangat prestisius ini. Iya, se-Indonesia apalagi. Se-Indonesia. NPM ya. Awalnya dulu pilihannya, waduh, sudah tidak karu-karuan. Nah, ketika pada saat Pak Toto ganti inilah, maka Pak Dirjen begini, silakan dipilih sesuai dengan yang dulu itu. Jadi one man one vote, kemudian langsung di ini aja, langsung tidak usah terlalu berbelit-belit pada rapat ini, tidak usah, langsung pilihan aja, nanti yang banyak sendiri ya udah ketua. Vote gitu aja ya, vote langsung ya. Ternyata orang-orang tidak mau kepala LPMP. Gak usah Pak. Duh, maksudnya gimana? Kita aklamasi aja. Duh, ada yang usul aklamasi. Duh, aklamasi, iya Pak, setuju saya. Aklamasi. Loh, semua ngajak aklamasi. Pak Dirjen bilang, loh, kalau aklamasi udah ada calon. Sudah Pak. Ya, siapa? Jawa Timur. Itu padahal Bapak belum dikasih tahu ya? Belum, Jawa Timur. Akhirnya bejo lagi nih. Kaget lo. Jadi mayoritas kepala PMP itu memilih Jawa Timur. Jadi tidak ada pilihan. Tidak ada 5 menit Jawa Timur semua. Angkat tangan semuanya boleh Jawa Timur. Semua angkat tangan. Udah sah kan ikut ya sah. Dok, udah Jawa Timur. Jadi saya tahun 2017 diberi tanggung jawab untuk menjadi Ketua Paguyuban Kepala LPMP se-Indonesia. Disitulah akhirnya saya akhirnya mewakili ketika urusannya adalah persoalan-persoalan berskala nasional mesti diajak. Padahal kalau kita boleh menilik belakang lagi itu, Bapak itu kan 2015 ya? Ya. Itu masuk 2000, baru 2 tahun lah di LPMP, 2 tahun udah jadi kepala Ketua Paguyuban Kepala LPMP Indonesia. Luar biasa banget. Karena kalau kita bilang mungkin yang lain masih ada ya, mungkin yang yang senior banyak. Yang lebih senior tapi mungkin ya memang ini. Saya ini kan cuman kepala LPMP dari pengawas. Nah, beliau yang 15 tahun jadi kepala LPMP, waduh. Yang dokter juga banyak. Berarti memang Bapak sudah mendapatkan pengakuan Pak, ini memang betul tadi.
Ya ini kalau sudah seluruh Indonesia aja udah mengakui, apalagi orang Tulungagung pasti mengakui lah, nggak mungkin enggak ya. Terus ini apa namanya, Bapak 2017 jadi kepala LPMP se-Indonesia. Paguyuban kepala LPMP. Iya. Terus apa namanya sampai sekarang gimana Pak? Gini, jadi saya jadi ketua paguyuban itu sampai dengan batas menjelang pensiun. Ya kan? Karena saya ini sebetulnya kan kalau pensiun ini tinggal milih, karena kepangkatan saya sebenarnya sudah memenuhi syarat. Andai kan saya minta pensiun yang 65, maka saya harus ngambil fungsional ahli utama. Ya. Nah, kalau tidak berarti saya purna 60 karena 5 dia. Nah, terus kemudian hidup ini kan pilihan. Betul. Saya pada waktu itu memang banyak yang meminta pulang kampung gitu ya. Kepala SMA itu banyak yang minta juga dan sebagainya. Akhirnya karena hidup ini pilihan, akhirnya saya memilih ya udahlah pulang kampung daripada saya usia 60-65 hidup di Jakarta. Kalau ahli utama itu pekerjaannya adalah membuat sesuatu. Karena di situ adalah pengembang teknologi pembelajaran. Saya harus berkutat untuk mengembangkan teknologi pembelajaran. Jadi masa tua harus tetap mengembangkan. Mikir lagi. Ya. Nah, kalau ingin 70 harus ambil profesornya. Waduh, jadi udah bisa pernah 70 boleh ambil profesornya. Udah tua tapi suruh mikir lagi ya dong. Mikir terus. Capek lah. Nah, akhirnya mungkin pilihan saya ini jatuh pada yang 60 saja. Akhirnya saya bisa hadir di Al-Ghoibi ini karena pensiun 60. Kalau enggak bisa karena saya mesti di Jakarta kan. Kan begitu ya. Wah, berarti Pak ya, memang Pak Bambang itu bukan berasal dari kalangan yang berada Pak ya. Jadi memang karena terteknya jenengan bisa dari, maaf saya bilang, yang dulunya bukan apa-apa, sekarang bisa menjadi sesuatu yang besar di Tulungagung, bisa memiliki banyak prestasi. Mungkin yang bisa saya hitung dengan jari aja ada 2 prestasi, yaitu vitalisasi tadi dan Pandu tadi itu ya. Jambore Pandu itu sangat luar biasa sekali Pak untuk orang dari kota yang sekecil ini Pak. Jadi memang sangat luar biasa. Ini kalau nggak berdasarkan dari bejo, juga berdasarkan dari memang kecerdasan, mungkin doa dari orang tua ini tidak bisa. Ini pasti memang semua unsur ini ada di dalam jenengan. Ya, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Bambang selaku narasumber ya, sudah mau hadir memberikan waktunya untuk di Al-Ghoibi Channel ya. Mudah-mudahan kesempatan kayak ini bermanfaat dan barokah untuk kita semua, khususnya yang pemirsa di channel Al-Ghoibi. Jangan lupa untuk teman-teman yang belum mensubscribe, jangan lupa like, subscribe, dan komen Al-Ghoibi Channel, dan tetap ikuti perjalanan kami untuk mendapatkan berita-berita selanjutnya. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.